Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Himatus Saniyah dari Prodi BAIJ dengan NIM 23010210066. Akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam Islam, pokok pikiran dan tokoh-tokohnya pada masa klasik dan modern. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, aliran-aliran dalam Islam itu terbagi menjadi 6. 1. Aliran Syiah, yaitu doktrin pernyataan bahwa segala petunjuk agama itu bersumber dari Ahlul Bait atau para keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut Tabatabai, istilah Syiah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali, pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali yang disebut Syiah diantaranya adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Yang kedua, aliran Qadariyah, yaitu suatu aliran yang dipercaya bahwa segala tindakan manusia diintervensi dari Tuhan, bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia berbuat sesuatu dan meninggalkannya atas kehendak dan perbuatannya. Untuk yang ketiga, yaitu aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa, sedangkan menurut Al-Shahrastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Paham yang menyatakan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Yang keempat, yaitu aliran Murji'ah, yaitu orang-orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Bagi kaum Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar adalah tetap mukmin. Soal dosa besar yang dilakukannya merupakan hak Tuhan untuk menentukannya di hari kemudian. Yang kelima, yaitu aliran Khawarij, golongan yang keluar dari barisan Ali karena ketidaksetujuan mereka terhadap abritasa atau tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, yaitu aliran Mu'tazilah, muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan Murji'ah mengenai persoalan orang mukmin yang berdosa besar. Wasil mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Tegasnya, orang itu bukan mukmin atau bukan kafir. Lanjut ke faktor internal munculnya aliran-aliran dalam Islam. 1. Dorongan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Pemahaman terhadap Al-Quran menimbulkan banyak pendapat yang berbeda yang senantiasa mengajak untuk terus berpikir. Yang kedua, penyerapan hadis yang berbeda. Yang ketiga, persoalan politik. Masalah-masalah politik dan perselisihan pendapat di antara sesama muslim mengakibatkan munculnya banyak aliran. Yang keempat, adanya pemahaman yang berbeda. Perbedaan ini terdapat dalam memahami ayat Al-Quran sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Masuk ke faktor eksternal munculnya aliran-aliran. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ilmu kalam dari luar masyarakat Islam dan paling dominan adalah sebagai berikut. 1. Banyaknya orang yang memeluk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan. 2. Kelompok-kelompok Islam yang ingin membela Islam. 3. Filsafat Yunani. Masuk ke ilmu kalam klasik. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Banyak pendapat-pendapat yang timbul pada saat pemikiran kalam klasik, dan pendapat inilah sebagai pijak dasar pikiran-pikiran teologi klasik seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain-lain. Aliran ini berkembang dengan berbagai bentuknya, tetapi masih memperdebatkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Samarkan. Ilmu kalam modern. Ilmu kalam modern adalah ilmu yang identik dengan pembahasan ketauhidan dan ketuhanan dengan cara menggunakan metode rasio sebagai alat pemikiran yang ada pada perkembangan zaman. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu kalam modern yaitu 1. Muhammad Abduh dari 1849 sampai 1905. 2. Muhammad Rashid Ridho, dan ketiga Muhammad Iqbal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.